Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang Bapak sayangi, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa belajar. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, junjungan kita, teladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yang akan Bapak pimpin. Ananda sekalian, silakan diikuti dan mengangkat tangannya sebagaimana biasanya ketika kita tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan saliha. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik ananda sekalian yang Bapak sayangi, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tata krama. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas santun dan malu. Apa itu santun, ananda sekalian? Nah, coba lihat di slide ini ananda sekalian. Apa itu santun? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Jadi jika seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa yang lemah lembut dan sikap tubuh yang baik, halus ya, maka dia termasuk orang yang disebut memiliki kesantunan, Anda sekalian. Santun adalah sifat yang baik. Ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 83. Ananda sekalian, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul azim. Baik ananda sekalian, apa terjemah ayat yang baru saja Bapak baca itu? Terjemahnya perhatikan di slide ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat, tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ananda sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang
santun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersikap santun. Ya. Kepada siapa? Terutama kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, tetapi jika ada orang-orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya, ya, tidak bersikap santun kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta tidak bertutur kata yang santun kepada manusia, maka mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membangkang. Maka Ananda sekalian, mudah-mudahan dengan mempelajari ini Ananda mampu lebih bersikap santun, baik dalam berbicara maupun bertutur kata kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kedua orang tua kita, kemudian guru-guru kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Harus kita bertutur kata yang lemah lembut dan bersikap sopan santun kepada mereka. Ananda sekalian, selain dari Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang santun dan malu ini. An Ibni Abbasin anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala lil Asaj al-Asri inna fika khaslatain yuhibbuhumallahu al-huluma wal haya. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Ashaj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap atau sifat santun dan malu. Jelas Ananda sekalian, hadis ini menjelaskan bahwa santun dan malu adalah dua sikap, dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ananda sekalian, harus kita miliki dua sifat ini, santun dan malu, selain tata krama yang sudah kita pelajari pada beberapa hari yang lalu. Ananda sekalian, apa manfaat santun dalam kehidupan kita? Nah, Ananda bisa lihat di sini. Nah, pertama, kita akan mudah diterima orang lain, ya. Sebab seseorang yang bersikap santun akan disenangi oleh orang lain. Yang kedua, Ananda sekalian, menunjang kesuksesan. Menunjang itu artinya membantu seseorang untuk menjadi orang yang sukses. Sebab seseorang yang sukses, kalau dia tidak memiliki kesantunan, sesungguhnya dia bukanlah orang yang sukses, ya. Kadang-kadang orang-orang yang sudah sukses itu kadang tidak memiliki sifat santun, baik dalam ucapan maupun dalam perilaku, terutama kepada orang-orang yang berada di bawahnya, ya. Baik dari segi kemuliaannya, ekonominya, statusnya, dan lain-lain sebagainya, dan sekalian. Yang C, orang yang santun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kalau seseorang, Ananda sekalian, sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, Allah pemilik alam semesta ini, Ananda sekalian. Nah, kalau dia mencintai kita, maka alangkah beruntungnya kita sebagai seorang muslim. Ananda sekalian, yang berikutnya kita lihat malu. Apa itu malu, Ananda sekalian? Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Jadi Ananda sekalian, kalau seseorang malu berbuat yang jelek, yang kotor, yang tercela, yang hina, ya, maka itu sebenarnya perbuatan yang atau sifat yang sangat terpuji, ya. Kenapa? Karena malu itu benteng pertahanan seseorang untuk menghindari perbuatan yang termasuk perbuatan dosa atau maksiat. Jika seseorang tidak memiliki rasa malu dalam dirinya, maka dia akan berbuat semaunya dan sesuka hatinya. Maka
jika orang memiliki sifat malu di dalam dirinya, itu merupakan pencegah atau benteng baginya untuk melakukan perbuatan yang buruk, sekaligus pendorong baginya untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini contoh malu yang tepat ya, Nanda. Pertama, seorang pelajar akan percaya diri dalam mengerjakan soal ulangan tanpa mencontek karena didasari rasa malu. Malu mencontek ya. Nah, jadi mencontek itu perbuatan yang tercela. Jadi kalau dia memiliki rasa malu, dia akan terhindar dari perbuatan mencontek. Berarti kalau dia mencontek tidak memiliki rasa malu di dalam dirinya. Kemudian B, seseorang pedagang akan malu berbuat curang karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Polisi malu menerima suap dari pelanggar rambu lalu lintas. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa malu menerima suap dari tersangka karena ia takut azab Allah. Seorang pria dan wanita akan berpakaian atau menutup aurat dengan menjaga harga diri dan kehormatannya. Nah, ini contoh-contoh malu Ananda sekalian yang terpuji. Tapi ada malu yang tidak terpuji. Misalnya malu mengerjakan sholat, malu baca Quran, malu baca doa di depan kelas. Nah, itu Ananda sekalian contoh-contoh malu yang tidak tepat. Nah, kalau yang seperti itu kita harus percaya diri ya. Jadi malu itu tadi ya kalau melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama kita, yang dilarang dalam tradisi dan budaya adat istiadat kita sebagai orang Indonesia. Nah, Ananda sekalian, sebagaimana tadi santun, malu juga banyak manfaatnya bagi kehidupan kita kalau kita bisa laksanakan. Di antaranya ini Ananda sekalian, malu itu dapat mencegah dari perbuatan tercela. Udah jelas Ananda sekalian. Kalau dia nggak malu, dia akan suka-sukanya aja berbuat apa saja. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan, jelas. Karena dia malu berbuat yang jelek, maka dia akan terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan yang ketiga Ananda sekalian, malu itu manfaatnya akan mengantar seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, Ananda sekalian yang Bapak sayangi, dari berbagai uraian yang Bapak sampaikan tadi, ternyata benar Ananda sekalian, sifat malu dan santun adalah dua sifat yang sangat penting karena banyak manfaatnya bagi kita, apalagi sebagai seorang pelajar. Maka mulai dari hari ini Ananda sekalian, sifat malu dan sikap santun ayolah kita aplikasikan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ananda yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ananda sekalian silakan ditonton kembali jika tidak paham, atau silakan bertanya kepada Bapak bagi orang atau siswa yang belum memahami secara baik. Demikian, mohon maaf Ananda bila terdapat kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.